Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, Assalamualaikum. Kami dari tim pengembang akan mempresentasikan tentang advokasi inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiska Saja Pratama. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Seva Gagah, lalu Putri Nafisa, Muhammad Lutfi, Muhammad Zidan, lalu Irfan Maulana. Baik, untuk membacakan PPT saya serahkan kepada Putri Nafisa. Baik, dengan saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 9 ini dengan judul Inefisiensi dalam Perpindahan Pasien Antar Fasiankes. Baik, selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Inefisiensi dalam perpindahan pasien antar fasilitas kesehatan atau Fasiankes merujuk pada proses perpindahan pasien yang tidak berjalan dengan lancar, memakan waktu yang lebih lama, atau melibatkan banyak langkah yang dapat menambah beban administratif maupun operasional. Ini bisa berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan, kesejahteraan pasien, dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam perpindahan pasien antar fasilitas kesehatan di Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana dampak inefisiensi perpindahan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi pasien? Untuk tujuan penelitian, kami ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam perpindahan pasien antar fasilitas kesehatan. Lalu, untuk menganalisis dampak inefisiensi perpindahan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi pasien. Untuk manfaat penelitian, di sini kami ada dua manfaat. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam perpindahan pasien, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya, menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola perpindahan pasien antar fasilitas kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kajian teorinya, perpindahan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes merupakan bagian integral dari sistem layanan kesehatan yang kompleks. Proses ini dilakukan baik dalam konteks rujukan antar rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan pasien mendapatkan layanan medis yang lebih tepat dan memadai sesuai kebutuhan, seringkali perpindahan ini tidak berjalan dengan efisien, mengakibatkan pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya yang tinggi. Inefisiensi dalam perpindahan pasien ini perlu dianalisis untuk menemukan solusi guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Kurangnya koordinasi. Seringkali tidak ada komunikasi yang jelas antara fasilitas kesehatan yang mengirimkan pasien, misalnya rumah sakit atau klinik, dan fasilitas yang menerima pasien. Hal ini bisa memperlambat proses perpindahan dan menyebabkan kesalahan dalam pemahaman terkait kondisi pasien yang akan dipindahkan. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih rekan saya Putri Nafisa. Eh, Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang kami hadapi terkait inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Kami berharap dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan pemangku kepentingan yang hadir di sini. Baik, baik. Di sini saya sebagai kelompok 7 akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Kansa Nur Rahma sebagai staf profesional bidang kesehatan. Baik, saya di sini sebagai pemangku di sumber daya kesehatan. Saya Zahra sebagai sumber daya kesehatan berperan dalam pengelolaan tenaga medis dan fasilitas mendukung yang diperlukan dalam perpindahan pasien.
Baik, saya Amelia sebagai tim manajemen rumah sakit bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit dan efisiensi operasionalnya. Saya Dana Septia Kusumawati sebagai tim pelayanan kesehatan yang mengawasi kebijakan dan prosedur kesehatan yang regional. Baik, saya Gita dari Direktur Dinas Kesehatan yang akan mengawasi kebijakan dan prosedur kesehatan di tingkat regional. Baik, di sini kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Eh, sebelum kita melanjutkan, saya memahami bahwa koordinasi yang lebih baik memang sangat dibutuhkan. Namun, bagaimana dengan kapasitas rumah sakit yang seringkali menjadi hambatan? Apakah ada rekomendasi dari petugas RMIK terkait hal ini? Selain itu, masalah transportasi juga menjadi kendala besar. Terkadang ambulans tidak tersedia tepat waktu atau jalan menuju fasilitas tujuan terhambat yang mengakibatkan penundaan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Saya setuju dengan itu. Pembagian beban yang adil dan sangat penting agar tidak ada rumah sakit yang kewalahan. Kami juga perlu memperhatikan ketersediaan tenaga medis dan fasilitas di sekitaran rumah sakit. Selain itu, kami perlu melihat potensi pengembangan fasilitas dan tenaga medis di rumah sakit yang lebih kecil, agar mereka bisa menangani lebih banyak pasien dengan lebih baik. Dalam hal ini, pelatihan medis yang lebih intensif juga perlu dilakukan, khususnya untuk penanganan pasien yang membutuhkan perawatan khusus selama perjalanan. Saya setuju, Dinas Kesehatan dapat mendukung dan menyusun kebijakan yang lebih jelas mengenai pengelolaan kapasitas rumah sakit dan standar operasional prosedur perpindahan pasien antar pasienkes. Silakan dilanjut Ya. kepada moderator. Bagaimana? Apakah ada sanggahan dari teman-teman? Cukup? Cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Kami berharap dengan implementasi rekomendasi ini, perpindahan pasien dapat dilakukan dengan lebih lancar dan pasien mendapatkan perawatan yang terbaik. Terima kasih kepada Rafis dan seluruh tim. Roleplay ini memberi banyak wawasan yang sangat berharga. Semoga langkah-langkah perbaikan ini bisa segera diterapkan di lapangan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya semua pihak yang hadir di sini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.